Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan langsung aja ya. Di video ini mari kita bahas smartphone terbaru dari Realme. Ini adalah Realme 7i atau yang biasa gue sebut Realme 7i. Dan di segmen unboxing plus plus ini seperti biasa kita bakal cek beberapa hal ya. Mulai dari cek slot SIM cardnya, kemudian tes fingerprintnya, tes face unlock, skor Antutu, Geekbench, cek kualitas Netflix, kamera, tes speaker, bahkan sampai kita bakal tes gamingnya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja mari kita unboxing plus Realme 7i ini. Let's go. Oke, seperti biasa tampilan box Realme seperti ini ya. Di bagian depannya ini ada seri smartphone-nya dan logo Realme. Kemudian di kanannya ini ada tulisan Realme 7i dan di kirinya juga sama ya, Realme 7i. Kemudian di bagian atasnya ada logo Realme, huruf R doang ya. Ini tuh sebenarnya bisa juga Rizwan Zone. Ya apalah. Dan di bagian belakangnya ini ada USB dari Realme 7i ini. HP ini tuh dilengkapi dengan 64 megapiksel AI quad kamera. Kameranya ini ada 4 berarti ya. Makanya punya slogan 64 megapiksel Power Master. Cakep ya. Kemudian layarnya juga sudah 90 Hz, 90 Hz ultra smooth display. Baterainya 5000 mAh dan sudah support 18 watt quick charge dan menggunakan chipset Snapdragon 662. RAM-nya ini 8 GB dan ROM-nya ini tuh 128 GB. Terus varian yang gua punya ini ya, warnanya ini biru kutub atau polar blue. Oke, nah, dan ini adalah smartphone terbarunya dari Realme. Ini adalah Realme 7i dan udah gua setting ya, sudah gua install beberapa aplikasi. Dan kalau misalnya kita lihat nih, desainnya ini tuh cakep ya. Tuh, desainnya tuh cakep, beda gitu. Nggak tahu kenapa kalau smartphone Realme itu kalau misalnya mid range ke bawah tuh Realme itu tuh desainnya cakep-cakep ya. Dan kalau flagshipnya kadang-kadang biasa aja. Oke, langsung aja. Di bagian belakang ini bisa kita lihat ini ada 4 buah kamera dan LED flash, dan bump kameranya itu bisa dilihat ya, cukup tebal tapi ya masih make sense lah, masih bisa gue kompromiin. Kemudian ini ada sensor fingerprintnya dan ini ada logo Realme-nya. Di bagian kanannya ini ada volume dan tombol power. Kemudian bagian atasnya ini polos. Kemudian di bagian bawahnya ini ada lubang speaker, mikrofon, port jack audio, dan USB Type-C. Dan di bagian kanannya ini ada slot SIM-nya. Dan sekarang kita bakal cek slot SIM-nya. Oke, sekarang mari kita lihat slot SIM-nya. Nah, dan slot SIM-nya ini tuh dedicated ya. Jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan bareng micro SD sampai 256 GB. Dan langsung aja kita tes lagi untuk fingerprintnya dan untuk speakernya. Sekarang mari kita coba dulu untuk fingerprintnya. Oke, sekarang mari kita lihat untuk register fingerprintnya. Oh, gak tahu kenapa ini katanya kotor. Oke, cukup cepat. By the way, ini tangan gua tuh agak basah ya, jadi kadang-kadang memang agak susah fingerprint tuh. Cepat. Oke, cepat. Sekarang mari kita coba untuk face unlock-nya. Face unlock-nya mana? Nah, face unlock-nya kita lihat lagi ya. Untuk face unlock-nya ini tuh kira-kira dia cepat gak registernya? Oke. Oke, kita bakal pilih aja yang langsung ini ya, langsung ke unlock, auto unlock. Oke. Lumayan lah ya. Gak cepet banget sih, tapi lumayan segini. Oke, mantap. Sekarang kita coba untuk dengerin audionya, speakernya nih. Oke, kita bakal set volumenya ke ya sekitar 70% ya. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away.
Oke, gimana untuk kualitasnya? Kalau bisa kalian ulang lagi dan kalian pakai headset ya, biar kedengaran suaranya. Cuman bagaimanapun juga ini sudah melalui proses mikrofon, terus ke kamera lagi gitu, diolah lagi ya. Ya kemungkinan hasilnya bakal beda sih, tapi yang jelas menurut gue ini udah ya lumayan lah ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas layarnya. Layarnya ini tuh berukuran 6,5 inci ya. Ini udah full screen, bisa dilihat nih, udah full screen. Dan dia tuh sudah punya refresh rate 90 Hz. Jadi harusnya gambar yang dihasilkannya itu lebih smooth. Dan itu menggunakan panel IPS, resolusinya itu 1600 x 720 pixel ya, ini HD+, dan screen to body rasionya ini tuh mencapai 90%. Ini cakep banget ya. Dan ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Cuman gue belum dapat konfirmasi ini Corning Gorilla Glass yang berapa. Yang jelas ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass. Dan yang menariknya, menurut gue yang menariknya ini nih. Jadi dia tuh punya fitur yang namanya Auto Brightness. Jadi kalau misalnya punya fitur Auto Brightness, jadi dia tuh bakal bisa meredup dan terang secara otomatis sesuai dengan keadaan kita ya. Kita lihat dulu di mana Auto Brightness-nya, harusnya di display. Nah, ini dia sudah punya fitur Auto Brightness. Enak ya. Kemudian dia juga punya fitur yang namanya Dark Mode. Nah, ini Dark Mode jadi bakal membuat backgroundnya tuh menjadi hitam. Ini selain buat menghemat baterai, ini juga bakal enak banget ya buat mata kita. Jadi konten yang ditampilkan bakal lebih redup dan lebih enak di mata ya, apalagi untuk malam hari. Kemudian ada juga ini untuk e-comfort. Kalau bisa gunakan ini ya, karena ini tuh untuk mengurangi cahaya biru di layar sehingga mata kita harusnya jadi lebih sehat. Dan karena kita lagi ngomongin layar, sebenarnya layarnya ini tuh sudah support sertifikat apa gitu ya. HP ini tuh sudah support sertifikat apa untuk menonton streaming film misalnya di Netflix. Sekarang mari kita cek untuk sertifikatnya ini. Ayo. Oke, untuk sertifikatnya ini L3 nih. Jadi kita tuh bisa streaming film di Netflix, Disney, kemudian Hook, View, dan lain-lain. Dia tuh di bawah 720 pixel, sekitar 540 pixel kayaknya deh. Jadi belum bisa di 720 pixel ke atas, belum bisa HD. Jadi masih bisa SD aja, standard definition. Begitu. Oke, sekarang mari kita bahas kameranya. Untuk kameranya itu punya 4 buah kamera ya, dan untuk speknya ini tuh yang pertama adalah 64 megapiksel untuk main kameranya f1.8, kemudian untuk ultrawide-nya ini tuh 8 megapiksel dengan sudut pandangnya itu 119 derajat dengan bukaan lensanya itu f2.2, dan 2 megapiksel black and white, dan 2 megapiksel makro kamera yang bisa fokus di 4 cm ya. Dan untuk kamera depannya ini bisa dilihat ini adalah in-display selfie kamera nih. Bisa lihat ya, in-display selfie kamera ini tuh beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0 dan menggunakan sensor IMX471. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana menu-menu kamera yang ada di Realme 7i ini, karena banyak yang menariknya nih. Oke, bisa dilihat ya, ini untuk kamera belakangnya bisa dilihat ada menu foto, kemudian menu potret, kemudian ini 64 megapiksel. Jadi ini tuh berguna untuk menghasilkan gambar yang lebih detail, gambar yang lebih detail. Kemudian ada more-nya itu ada ultra macro, Google Lens, expert, panorama, text scanner, slow mo, time lapse, dan movie. Sekarang kita lihat dulu ya, ini videonya, dan ini ada nightscape-nya. Dan menariknya nih, nightscape-nya ini tuh dia tuh ada beberapa filter. Yang pertama itu kita bisa pilih filter modern gold. Kemudian ini ada cyberpunk. Cyberpunk tuh biasanya cahayanya tuh lebih di kontrasnya tuh lebih dinaikin biasanya. Kemudian ini flamingo. Ini menarik banget, nanti kita bakal coba ya. Kemudian untuk videonya ini tuh beresolusi kualitasnya itu mentok di 1080 di 30 frame per second. Sebenarnya dari info yang gue dapat sih bisa 60 frame per second, cuman gak tahu kenapa di sini ya 30 frame per second kan. Dan menariknya bisa juga video watermark. Jadi kita bisa menggunakan watermark di video, nggak hanya di foto saja. Kemudian kita lihat untuk more-nya. Nah, more-nya ini untuk ultra makro, jadi bisa makro. Kemudian expertnya kita lihat ya. Expertnya ini kita bisa setting ISO-nya berapa, kemudian shutter speed-nya berapa, white balance-nya, ini autofocus-nya, dan ini
exposure value. Dan kita juga bisa menggunakan menu atau fitur RAW ya. Nih, menu RAW nih. Fitur RAW untuk foto ya. Cakep ya. Dan untuk menu exportnya juga ini kita bisa ultra wide dan normal. Kalau untuk makro belum sepertinya. Oke, kemudian ini standar lah ya, slow mo, terus movie itu seperti ini, jadi tampilannya nih jadi lebih enak kayaknya ya. Oke, dan untuk videonya yang tadi nih, gue jadi inget nih video. Untuk videonya bisa dilihat dia tuh punya fitur yang namanya ultra steady, biar videonya itu lebih stabil. Tuh, ultra steady. Dan yang paling kerennya lagi dia tuh punya ultra steady max tuh. Jadi ini bakal lebih stabil daripada ultra steady. Mantap ya, nanti kita coba tentunya. Oke, kemudian apalagi, dan ini ada AI-nya nih. Ini AI ini. AI-nya AI dazzle color. Kita bisa matikan dan nyalakan. Dan menariknya di AI dazzle color juga ini di 64 megapikselnya ini bisa aktif ya. Bisa aktif tuh. Biasanya kan jarang aktif, ini bisa aktif nih. Oke, apalagi ya. Oke, sekarang mari kita lihat kamera depannya. Kamera depannya seperti ini ya, ada mode video, portrait, more, dan ya ini nggak bisa slow motion berarti kamera depannya. Untuk videonya ini mentok di, oke kita lihat ya, videonya ini mentok di 1080 pixel di 30 frame per second. Dan video watermarknya tentu masih bisa juga, masih bisa aktif. Oke, paling itu saja ya. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana sih hasil kamera dari Realme 7i ini. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow, and the next day, the next day. I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. When I lay down at night, I miss you by my side, telling me about your secrets. I dream and fantasize that I come by your house, telling you about my regrets. Why did I have to break it up? Guess I was way too shallow, my mind was way too narrow. I thought that I'd be better off, but now I pay the price I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. Oke, ini adalah video perekaman kamera depannya menggunakan Realme 7i atau Realme 7i. Ini kualitasnya mentok di 1080 pixel di 30 frame per second. Ini gue lagi jalan kaki dan ya teman-teman bisa ngeliat sendiri ya. Ini tuh apa ya? Ini stabil apa enggak ya? Ini cukup ngezoom ya, maksudnya cukup ngezoom. Jadi jaraknya tuh cukup agak dekat nih. Tuh. Padahal ini udah dijauhin kayak gini nih. Wah, musiknya selalu kayak gini ya. Backlight. Ini backlight nih. Oke, sekarang kamera belakangnya. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Realme 7i atau Realme 7i. Ini kamera belakangnya mentok juga di 1080 pixel di 30 frame per second. Ini gue nggak pakai mode ultra steady ya, ini masih mode standar. Dan sekarang mari kita lihat stabil banget ya, sini Ini lagi sambil jalan kaki ya, ini handheld, gak pakai apa-apa. Kira-kira stabil nggak ya?
Oke, stop. Oke, ini adalah kamera belakangnya Realme 7i atau Realme 7A. Tapi ini menggunakan fitur ultra steady video. Dan sekarang mari kita tes. Ini handheld. Ayo Dit. Kira-kira ini bakal stabil atau enggak? Ayo Dit. Jalan Dit. Agak cepet Dit jalannya Dit. Oke, jalan Dit. Agak cepet Dit. Ini pakai ultra steady. Ini kira-kira stabil apa enggak? Ayo, silakan jalan Dit. Coba agak lari Dit. Oke, stop. Oke, tadi udah pakai ultra steady dan sekarang kita pakai fitur ultra steady video, tapi yang max-nya. Ultra steady video max apa namanya ya. Intinya fitur max-nya kita nyalain. Dan sekarang ini handheld, sekarang kita jalan. Oke, mas stabil ya. Oke, sekarang kita jalan aja. Jalannya kita agak cepat, Dit. Ayo, Dit. Cepet. Kalau misalnya kita cobain lari gimana? Oke, stop. Nah, sekarang lanjut, mari kita bahas untuk performanya. Nah, untuk speknya ini tuh menggunakan Snapdragon 662 dengan GPU-nya itu Adreno 610, RAM-nya ini 8GB, udah LPDDR4 ya, dual channel. Kemudian ROM-nya ini 128GB, sudah UFS 2.1, menggunakan Android 10, Realme UI, baterainya ini tuh 5000 mAh dan sudah support 18W quick charge. Dan Bluetooth-nya ini 5.0 dan GPS-nya ini ada GPS, AGPS, GLONASS, dan Beidou. Dan sekarang mari kita cek sensornya terlebih dahulu. Kita lihat ya sensor yang dimiliki smartphone ini. Nah, untuk sensor yang dimiliki smartphone ini tuh yang nggak ada tuh, yang absennya itu 2 ya ini ya. Bisa lihat ya ini 2 nih, ada sensor temperatur, nggak ada pressure sensor, nggak ada, biasanya wajar sih. Kemudian kita cek untuk giroskopnya, ini tuh hardware atau software. Wah, ternyata ini tuh hardware ya. Vendornya ini Bosch CH, Bosch CH, oke. Ya ini hardware bagus tuh. Harusnya lebih enak jadi main PUBG-nya ya. Kemudian ini untuk light sensornya bisa dilihat, nih bekerja dengan baik. Oke, sekarang kalau udah kita cek sensornya, kita mari cek Antutunya. Kebetulan gue udah screenshot beberapa ya. Antutunya kita cek. Oke, ini adalah skor Antutunya. Dia tuh dapat skor 183.000 poin. Kemudian ini untuk Geekbench, ini Geekbench versi 4. Single core-nya ini 1506 poin dan multi core-nya itu 5334 poin. Kemudian ini adalah Geekbench versi 5. Single core-nya itu 311 poin dan multicore-nya ini tuh 1319 poin. Dan ini hasil benchmark dari 3D Mark. Slingshot-nya Extreme-nya itu 1168, Slingshot Extreme Vulkan ini 1098. Nah, ini untuk result-nya ya, summary-nya nih. Oke, langsung aja karena udah kita cek semuanya ya. Oke. Langsung aja mari kita tes bermain game PUBG dan Mobile Legends. Nah, sekarang kita bakal coba tes untuk bermain game Mobile Legends. Ini sebenarnya bukan bermain sih ya. Gue bakal ngasih lihat aja settingannya ini mentok di mana. Nanti untuk mainnya kita main PUBG aja. Oke, settingan ini mentok di rata kanan semua ya. Ini ada high definition mode-nya juga bisa di-on-in, kemudian Optimus FX-nya juga bisa di-on-in. Cuma memang belum ada pilihan untuk high frame rate ya. Tapi ini udah bisa semuanya udah bisa rata kanan semua. Sekarang mari kita lihat deh grafisnya tuh seperti apa. Karena gue tuh semuanya kurang bisa juga nih main game. Gak apa-apa ya. Nanti kita bakal coba aja di PUBG gimana untuk main gamenya. Sekarang kita lihat dulu gimana kualitasnya sebentar aja. Oke, sekarang kita mulai main gamenya sebentar doang ya. Awalnya nggak jadi mau main game, sekarang malah jadi. Yang jelas ini kualitasnya udah oke, udah enak lah menurut gue ya. Ini seperti ini ya, ini gak bakal lama sih, gue cuma mau ngasih lihat doang aja kayak gini doang ya. Ini nggak tahu tangan guanya atau layarnya yang masih baru gimana gitu ya, ini agak keset juga sih.
Oke, lancar. Ya udah lancar lah, masa nggak lancar ya main Mobile Legends doang ya. Oke, yang jelas teman-teman udah tahu lah ya gimana kualitas grafisnya main Mobile Legends di Realme 7i ini. Sekarang enaknya mending kita coba main game PUBG yang agak lebih berat. Oke, sekarang mari kita buka PUBG-nya. Nah, sekarang mari kita lihat settingannya. Di mana sih settingannya, kok ini agak beda ya? Oke, kita lihat settingannya ini. Settingannya kita lihat untuk grafisnya ya. Grafisnya ini kita mentok di hanya mentok di ini ya, di smooth high. Oke, mentok di smooth high. Sekarang gue bakal coba untuk bermain tim deathmatch aja ya. Tim deathmatch aja, kita coba main tim deathmatch. Oke, kita deathmatch aja dan mari kita lihat ya. Ini tuh pukul 23.15 nih. Ini pukul 23.15 dan baterainya ini 87%. 23.15 87%. Sekarang kita lihat ya, nanti sisanya tuh kira-kira berapa gitu. Satu pertandingan aja nanti kira-kira HP ini tuh berkurang berapa persen baterainya. Sekarang mari kita coba bermain game. Gua nggak jago juga sih, yang jelas kita coba aja lihat ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Enak gini main game PUBG di Realme 7i ini. Oke, siap. Apa lagi, belum apa-apa udah mulai gitu ya. Oke, sejauh ini aman dan enak banget gerakin ini. Lupa. Oke. Kalah terus. Oke, akhirnya ini gua kalah ya. Ini gua kalah ya, nggak bisa main game, wajar lah ya. Sekarang mari kita lihat. Ini di jam 23.22 ya. Berkurangnya itu cuma 1%. Ini tinggal sisa 86% lagi. Tadinya mau main klasik, cuman kelamaan banget kayaknya. Ya intinya baterainya ini cukup awet ya. Oke, paling itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga dengan melihat video ini tuh teman-teman langsung, wah begini ternyata nih kualitas main gamenya, settingannya begini, kemudian kameranya begini. Jadi teman-teman udah bisa punya keputusan mau beli atau enggak Realme 7i ini. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf banget ya banyak kekurangannya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Subscribe kalau suka, kalau nggak suka dislike aja. Gua pamit. Bye.